كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Amma ba'du. Alhamdulillah niya Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita selalu bersyukur pada Allah SWT karena Allah SWT telah membangunkan kita dari tidur, dari mati sementara, dan kita digerakkan oleh Allah di tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Karena hanya ada orang yang bangun tidur ingatnya sama dunia, sama pekerjaan dunia dan sebagainya. Alhamdulillah kita dibangun oleh Allah untuk perkara yang mulia, itu sholat subuh berjamaah. Sholat ini perintah Allah, berjamaah ini sunnah bagi melaksanakan. Ya, jadi orang yang bangun tidur lalu berangkat ke masjid atau mushola niat sholat berjamaah, itu hanya dikatakan itu orang yang membawa bendera iman. Dan orang yang bangun tidur lalu perginya bukan ke masjid mushola, tapi perginya ada yang ke pasar, ada yang ke sawah dan sebagainya, itu hakikatnya itu orang yang membawa bendera syaitan. Maka kita beruntung. Jadi hadirnya kita di sini ini hanya bukan karena dekatnya rumah kita, bukan karena sehatnya badan kita, bukan karena ilmunya banyak kita, tapi kita hadir sini dihadirkan oleh Allah SWT. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya hanya orang yang dicintai Allah, orang yang disenangi Allah itu mudah untuk amal agama. Mudah untuk amal agama. Contohnya ini para nabi dan rasul, orang yang dicintai Allah, disenangi Allah, maka hari-harinya, setiap harinya selalu amal agama, mudah untuk amal agama. Juga para sahabat ini kehidupannya sama dengan kita ini ya. Ada yang petani, ada yang berdagang, ada pegawai dan sebagainya. Di sahabat ini orang istimewa, orang mulia, orang cintai Allah, maka mudah untuk amal agama. Tapi hanya apabila Allah ini tidak senang pada orang, maka tidak dilibatkan atau tidak mudahkan untuk amal agama, bahkan jauh dari agama. Contohnya ini Fir'aun, orang yang paling kaya raya kan, Qarun, orang yang harta bendanya luar biasa banyaknya, tapi tidak dicintai Allah, maka dia jauh dari agama. Juga kau Fir'aun, Namrud, dan sebagainya, ini orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dalam perkara. Maka ini kita bersyukur. Jadi hadirnya kita di sini adalah dari rahmatnya Allah SWT, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya pada zaman dulu, pada zamannya Nabi Musa AS, ada orang ulama, orang abid ahli ibadah, dia tempatnya di suatu pegunungan yang jauh dari pendudukan. Orang ini hidupnya, orang zaman dulu itu orang lebihnya 500 tahun gitu. Orang-orang zaman dulu
umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh aja hidupnya sampai 950 tahun. Ini umatnya Nabi Musa ini perkiraan sama-sama 500 tahun, 450 tahun. Ada seorang abid, orang ahli ibadahnya, ulama, tempat di suatu pegunungan, setiap hari hanya dia ibadah, zikir, sholat, baca kitabnya dan sebagainya. Maka sudah harinya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, apakah saya ini masuk surga? Dikatakan lalu Nabi Musa alaihissalam itu langsung konsul dengan Allah. Karena Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan kalamullah, Nabi yang selalu berdialog, selalu berbicara dengan Allah SWT. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali tentang cerita Nabi Musa AS. Nah, Nabi Musa itu bukan Nabi kalamullah yang sering berbicara atau berdialog dengan Allah SWT. Maka dikatakan Nabi Musa AS pada Allah, hai Musa, katakan bahwa dia adalah masuk surga dengan rahmatku. Masya Allah, dengan rahmatku. Lalu disampaikanlah Nabi Musa AS kepada orang tersebut. Maka Rasulullah dikatakan, wahai saudaraku, bahwa engkau masuk surga lah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tapi hanya orang tersebut merasa kurang puas. Kenapa hanya? Masa wahai Musa AS, saya ini selama hidupnya ini selalu ibadah pada Allah SWT. Kurang lebih 500 tahun sholat, zikir. Ini orang-orang dulu hanya betul-betul kalau ibadah itu. Ini untuk sholatnya saja dikatakan para ulama, ada batu yang tempatnya sholat itu saja itu sampai cekong bahannya, karena saking sujudnya lama. Jadi katakan saya ini masa 500 tahun masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadahnya saya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah Taala, wahai Musa, katakan pada mereka bahwa kalau saya ditimbang, dihitung-hitung dengan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, maka akan lebih jauh daripada banyaknya nikmatnya Allah. Maka hari ini ya ternyata dihitung hanya orang tersebut dihitung selama ibadah itu kurang lebih 500 tahun. Dari sholatnya sekian, dari zikirnya sekian, dari baca kitabnya sekian, luar biasa banyak. Tapi setelah dihitung dengan rahmat Allah, dengan sebelah mata saja satu sebelah mata saja, ternyata lebih banyak dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka orang tersebut tercengang, Masya Allah. Maka dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jadi, maka kita selalu meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jadi ibadahnya kita ini belum ada apa-apanya, apalagi dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Umatnya Nabi Musa alaihissalam aja salatnya itu katakan 50 waktu hanya. Sehari semalam salatnya ibadahnya itu 50 waktu. Nah, ini umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita ini Masya Allah ibadahnya salatnya itu 5 kali saja, kadang-kadang banyak lupanya, banyak keluhannya dan sebagainya, bahkan banyak kekurangan. Jadi hanya kita sangat perlu jaga. Jadi rahmatnya Allah ini, Allah itu mempunyai rahmat 100 rahmat. Satu rahmat ini diturunkan ke dunia ini satu saja. Nanti 99 rahmatnya
disimpan oleh Allah untuk di surga untuk orang-orang beriman. Ini hanya satu rahmat saja, hanya ini semua makhluk di dunia menjadikan selalu kasih sayang. Harimau saja hanya seperti itu galaknya, buasnya, tapi sama anaknya ini hanya selalu kasih sayang. Sama dikasih makan, diurus dan sebagainya sama induknya. Itu kasih sayang rahmat dari Allah SWT. Termasuk binatang-binatang lainnya. Bahkan manusia ini seorang ibu hanya ini kepada anaknya kasih sayangnya luar biasa. Karena rasa mengandungnya, rasa menyusuinya, mengurus dan lain sebagainya. Maka seorang ibu ini kasih sayang kepada anaknya luar biasa. Anaknya nangis selalu diurus dan sebagainya, ingin makan dikasih makan, minum semuanya selalu diladeni, dipelihara. Tapi hanya kasih sayangnya Allah SWT pada umat manusia ini, terutama umat muslim, orang Islam ini 70 kali sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini 70 kali nikmat. Ya, kita ini hanya Allah ini kesayang pada kita ini 70 kali nikmat, 70 kali sayangnya seorang ibu kepada anak. Ini luar biasa. Makanya masalah maka kita selalu bersyukur kepada Allah Taala bahwa Allah Taala sangat mulia sekali, sangat kasih sayang kepada kita semua. Hanya tapi hanya ketika Allah SWT menciptakan suatu surga, Allah SWT menciptakan surga yang luasnya luar biasa ini surga Masya Allah. Orang beriman walaupun imannya kecil, sekecil apapun, sebesar debu, maka Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Masya Allah. Ini satu orang beriman dikasih surga yang luasnya 10 kali dunia. Ini luar biasa. Kita saja di dunia ini kalau punya sawah 10 hektar, senangnya luar biasa. Apalagi nanti di akhirat, di surga, kita orang beriman ini dikasih imannya yang paling kecil, dikasih surga yang luasnya 10 kali dunia. Ini luar biasa. Apalagi imannya para Ambiya alaihissalam, para nabi dan rasul. Ini imannya para sahabat saja ini. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ketika surganya dikelilingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat yang paling besar nih. Dikatakan dari ulama, malaikat Jibril ini kepalanya ada di langit lapis 7, kakinya di bumi lapis 7, saking besarnya. Tapi ketika mengelilingi surganya Nabi, surganya Abu Bakar Siddiq, ini 100 tahun enggak selesai, saking besarnya surga. Maka terusnya, makanya ketika Allah SWT menciptakan surga, maka malaikat Jibril alaihissalam suruh melihatnya. Wahai Jibril, sila lihatlah surga dalam keadaannya. Lalu malaikat Jibril masuklah ke dalam surga. Setelah melihat surga, Masya Allah, luar biasa nih, keindahannya, perlengkapannya, dan lagi semuanya ada semua itu untuk untuk orang yang beriman. Ketika kata malaikat Jibril, wahai Allah, pasti seandainya manusia ini tahu tentang surga, pasti semuanya ingin masuk surga. Semuanya tidak ada yang menolak satupun, pasti inginnya masuk surga. Tapi yang Allah SWT memerintahkan lagi oleh malaikat Jibril, wahai Jibril, coba tengok di luar surga. Di luar surga bagaimana keadaannya? Setelahnya malaikat Jibril melihat di luar surga,
Malaikat Jibril bersedih, Masya Allah. Bersedih halnya. Karena halnya untuk memasuki surga ini halnya bukan mudah, Masya Allah. Bukan dengan leha-leha saja, dengan enak-enak saja di dunia, tapi dengan kesulitan yang luar biasa. Ada ranjau-ranjaunya, ada rintangan-rintangan. Salah satu halnya rintangannya adalah ini sholat. Ada sholat, ada puasa, zakat, kurban dan lain sebagainya. Ini halnya rintangan saja. Sholat ini halnya, Masya Allah, ini umat sekarang ini, Masya Allah, untuk sholat saja kayaknya masih bertele-tele. Apalagi sholatnya di awal waktu berjamaah di Masjid Adil Musola. Hal itu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya malaikat Jibril bersedih, ya Allah, adakah satu orang yang bisa masuk surga? Saking sulitnya untuk menembus jalan ke surga. Dikatakan oleh Jibril kali itu, Masya Allah. Maka bersedih. Maka bagaimana kita ini, Masya Allah, semoga kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk amalkan. Sholatnya kita mudah berjamaah, Masya Allah. Untuk lain ibadah yang lainnya yang sudah mampu, hajinya, umrohnya, apalagi bulan haji ada korbannya, zakat dan sebagainya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah. Hanya itu surga yang luar biasa. Apalagi mendekatan, Masya Allah, wanita ini masuk surganya lebih utama daripada laki-laki. Seandainya suami istri ini soleh-solehah, suaminya soleh, istrinya solehah, maka yang masuk surga duluan itu adalah ibu atau istrinya. Apa aja bedanya berapa tahun? Setengah hari saja bedanya. Setengah hari itu hanya 500 tahun, Masya Allah. Jadi satu hari di akhirat ini ukurannya di dunianya 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat di dunianya ukurannya 1000 tahun. Maka kata baginda Rasulullah, seorang istri masuk turun ke surga ini menunggu suaminya, menyambut suami nanti datang, kapan ini suami kita datang ini, masalah bersenang-senang di surga. Itu 500 tahun, Masya Allah. Maka berbahagialah seorang ibu yang saleh. Amin. Bahkan wanita saleh ini doanya lebih makbul daripada wali, Masya Allah. Lebih ijabah. Makanya jadikanlah ibu-ibu kita, istri-istri kita sebagai wanita yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lihat. Dan lihat ketika Allah SWT menciptakan neraka, maka Allah SWT juga panggil malaikat Jibril SAW, wahai Jibril, coba tolong tengok bagaimana dalamkan neraka di dalamnya. Pasti lihat di dalamnya neraka, Masya Allah, bersedihnya bukan main. Jibril bersedih, Masya Allah, mengena sekali dalam keadaan siksanya lebih berat, apinya menjilat tinggi-tinggi, dalam keadaan minumnya ya enggak, Masya Allah, udah dikatakan enggak enak sekali, Masya Allah. Wahai Allah, seandainya manusia inilah tahu dalam keadaan neraka, pasti tidak ada yang mau masuk neraka pun. Tidak ada yang mau, pasti inginnya jauh dari neraka. Tapi dunia, wahai Jibril, tolong tengok di luar neraka. Masya Allah. Pas tengok di luar neraka nia, malaikat Jibril juga bersedih lagi. Masya Allah. Adakah manusia yang selamat dari ancaman neraka ini? Karena halnya
Jalan menuju neraka ini sangat mudah, sangat gampang sekali, Masya Allah. Sangat mudah, sangat gampang. Lain dengan tadi masuk jalan menuju surga ini sulit, banyak rintangan, banyak ranjau-ranjau dan sebagainya. Tapi ini hanya untuk masukin neraka ini sangat mudah, sangat gampang dan senang semua orang. Astagfirullah. Naudzubillah. Maka malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, bersedih. Adakah manusia ini akan selamat dari azabnya Allah di neraka ini, ya Allah? Karena sangat mudahnya. Apa ini yang mudahnya? Itu tidak sholat, biasa-biasa aja, Masya Allah. Orangnya umat sekarang ini hanya tidak sholat ini kayaknya tidak berdosa, santai leha-leha saja, Masya Allah. Senang, memang disenangi orang tidak sholat. Sholatnya di akhir-akhir waktu disenangi orang juga, orangnya senang. Sholat subuhnya nanti 5:30. Sholat duhurnya nanti 2:30, diundur-undur. Senangnya itu memang. Fawilul musallin. Sholat asar nanti diundur-undur sampai menjelang maghrib. Terus kayak gitu terus. Inilah umat akhir zaman ini. Senang diundur-undur, padahal dikatakan orang as-sholatu afdalun ala waktiha. Salat yang afdal itu adalah di awal waktu, Masya Allah. Tempatnya di mana? Di masjid atau mushola dengan cara berjamaah. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di awal waktu tempatnya di masjid mushola dengan cara berjamaah. Kalau sholat sendirian ini cuma 1 derajat. Sholatnya berjamaah 27 derajat. 1 dengan 27 bedanya luar biasa. Sedangkan dikatakan para ulama derajat 1 derajat ini bedanya antara langit dan bumi, Masya Allah. Ini 1 derajat. Maka kita ini sangat butuh sekali ini. Ini dalam keadaan neraka ini. Dari 1 sholat saja, dari amal agama 1 saja ini beratnya luar biasa. Padahal ringan sholat ini, Masya Allah, ringan. Apa susahnya? Apa kesulitannya? Cuma begitu wudu terus sholat. Tapi banyak yang diundur-undur, banyak nih sia-siakan waktunya. Padahal sama saja waktunya. Berjamaah juga kurang paling 10 menit. Daripada sholat sendirian terburu-buru, enggak khusyuk, konsentrasinya hilang. Apalagi sholatnya di rumah, ada anak-anak yang nangis, ada TV, ada segala macam, ingat itu dan ini dan sebagainya, Masya Allah. Maka kita bersyukur hanya kita selalu digerakkan oleh Allah untuk selalu sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Itulah niat. Jadi, Masya Allah. Maka kita harus pikir risau bagaimana. Makanya baginda Rasulullah ini hanya risaunya ini, Masya Allah, ketika mau mati ini risaunya ini cuma 3 saja. umati as-sholah an-nisa. Ini risaunya baginda Rasulullah yang diingat. Bukan ingatnya pada istrinya, bukan ingat pada keluarganya, harta benda, tapi yang ingat umati as-sholah an-nisa. Alhamdulillah umati Masya Allah, umatku saking kasih sayangnya baginda Rasulullah pada umatnya luar biasa. Dan selalu ditanyakan adalah umatku. Bagaimana umatku ya Allah? Selamat tidak dari azabnya Allah Ta'ala. Bagaimana selamat tidak dari alam kubur, dari alam mahsyar, sirat, mizan dan sebagainya. Ujung-ujungnya neraka. Di alam kubur aja ya dikatakan para ulama ini dalam suatu hadis 40.000 tahun, Masya Allah. Kita di dunia cuma 6 umat sekarang ini rata-ratanya 60 atau 70 tahun saja. Tapi nanti baginda Rasulullah pikirnya di alam akhirat ini. Bagaimana di alam kubur saja 40.000 tahun.
Sedangkan satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Selama 40.000 tahun bagaimana ya Masya Allah. Kalau kita enggak ada amal agama, kalau kita membawa iman, kita membawa amal agama, bagaimana sulitnya di dunia saja sementara ini kesulitan. Masya Allah, apalagi kita di akhirat nanti. Kalau di dunia hanya kita ini banyak yang nolong. Mungkin ada tetangga kita yang tidak makan, yang lainnya ketahuan maka dikasih makan. Mungkin sama PRT dikasih makan, ketahuan sama Pak Lurah dikasih makan, sama tetangganya kasih makan karena kasih. Ada yang nolong. Ada orang yang tidak punya baju, maka tetangganya tahu, oh ini nggak punya, mau dikasih baju dan sebagainya. Tapi di akhirat nanti Masya Allah nggak ada yang nolong. Siapa yang nolong? Masya Allah. Bahkan musuh yang pertama di akhirat itu adalah keluarganya sendiri, ya. Keluarganya sendiri. Sekarang di sini seorang ibu dan bapaknya ya, suami dan istri selalu kasih sayang. Tapi akhirnya ketika akhirat ini nafsi sendiri saling menuntut. Maka dianjurkan ya, dalam keluarga ini dianjurkan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga dulu. Saling nasihati tentang kebaikan, tentang agama. Seorang ayah kasih sayang pada istrinya dengan suruh amal agama. Seorang ibu kasih sayang sama anaknya, keluarganya, maka suruh amal agama. Kayak gitu. Nanti supaya di akhirat tidak ada yang saling menuntut. Alam kubur 40.000 tahun, di alam mahsyar 50.000 tahun. Alam mahsyar ini alam yang luasnya luar biasa. Dari manusia yang pertama, dari Nabi Adam alaihissalam sampai bayi terakhir nanti di dunia ini dikumpulkan dari satu di alam mahsyar. Berapa banyak ribu orang, triliunan. Hanya ya, ketika kita lihat di haji saja, cuman berapa ribu orang, sudah kesulitannya bagaimana? Mungkin bapak-bapak ibu-ibunya sudah haji mungkin merasakan bagaimana banyaknya orang, sulitnya dan sebagainya. Apalagi nanti di alam mahsyar, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai bayi terakhir kumpulkan di satu. Dalam keadaan matahari tidak jauh dari kepala kita. Sekarang saja matahari yang jauhnya dari kepala kita ini, kalau jam 12 siang di cuaca di Indonesia, terutama di Indramayu ini, panasnya bukan main di lapangan, di sawah. Apalagi nanti di alam mahsyar yang matahari tidak jauh dari kepala kita. Bahkan dikatakan ada orang yang keringat sendiri, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke dada, ada sampai yang ke leher. Ini keringatnya sendiri nih ya, karena saking panasnya. Nah keringatnya sendiri, sampai ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Masya Allah ini. Naudzubillah min dzalik. Makanya bersedihlah bagi Rasulullah SAW, karena beliau adalah sudah tahu tentang alam akhirat ketika Isra Mi'raj. Tahu alam kubur, mahsyar, sirat, jembatan surga neraka, tahu. Pantaslah dia bersedih. Tapi hanya insya Allah bagi kita yang selalu menjaga salat berjamaah dalam keadaan mudah, duduknya di singgasana, di nur cahaya. Orang-orang pada kesulitan, kita dalam keadaan leha-leha saja dalam singgasana nur yang luar biasa dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Keuntungan sekali kita, maka bersyukur ya Allah. Kita selalu digerakkan oleh Allah untuk amal agama ini, sholat berjamaah dan sebagainya. Terus lagi ujung-ujung di jembatan Sirat, masih jauh sekali hanya jembatan Sirat 1500 tahun. Dikatakan ulama bahwa jembatan Sirat ini, Siratal Mustaqim ini, dikatakan ulama sepertinya rambut satu dibelah menjadi 7, Masya Allah. Dalam maka jalan panjangnya 1500 tahun perjalanan, naik 500 tahun,
Mendaftar 15 tahun, turun lagi 500 tahun. Ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan bergelombang. Bergelombang 1500 tahun. Itu di bawahnya nih ya, di bawahnya adalah neraka jahanam. Masya Allah. Kalau seandainya manusia ini jatuh, maka jatuhlah ke neraka jahanam. Dari jembatan Sirat jatuh sampai ke neraka saja ini sama berapa tahun? 70 tahun baru sampai, saking tingginya jembatan. Masya Allah. Nah, kenanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj melewati jembatan Sirat, lihat itu banyak yang berjatuhan dari jembatan. Disangkanya air hujan turun dari jembatan. Lalu bertanya bagi Nabi SAW, bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu apa yang jatuh dari jembatan itu?" "Wahai Muhammad, itu adalah umatmu." Bersedih, nangis, ya Allah. Bagi Nabi SAW menangis sebenarnya. Saking sedihnya pada umatnya, karena sayang anak umat. Sayangnya kepada umat SAW. Nabi Muhammad disayang kepada umatnya. Masya Allah. Maka kita hanya dianjurkan banyak-banyak membaca sholawat. Masya Allah. Karena apa nih? Syafaat kita ini cuman bagi Nabi SAW saja. Jadi amal kita ini nggak ada apa-apanya nih. Amal kita ini dapatnya dari syafaat. Maka rahmat Allah ini akan datang. Rahmat Allah ini akan datang apabila kita taat pada Allah. Ibaratnya ini begini ya, kita punya anak. Kita punya anak istilahnya. Anak ini selalu kalau disuruh oleh kita ini selalu taat, menyenangkan. Nak sini belikan ini, ya nurut. Nak sini sekolah nurut. Nak sini ngaji nurut. Nak sholat nurut. Senang nggak bu bapak akhirnya? Senang pasti. Tapi ketika punya anak akhirnya, ketika disuruh membangkang terus, bagaimana akhirnya? Masalah jengkel, masalah. Suruh ngaji nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh sekolah nggak mau, suruh kerja apa lagi? Jengkel. Walaupun orang tua ini banyak hartanya, kayaknya ngasih juga raja apa? Raja mangkeret jadi mangkeret. Tapi kalau anaknya nurut, ingin apa? Sama Allah juga karena gitu, alhamdulillah. Insyaallah. Dunia masalah. Maka kita gimana? Masih lama dah bu. Insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin kita sebenarnya masih banyak lagi yang bicara. Karena mungkin waktulah, mungkin ibu-ibu juga mau aktivitas atau bagaimana. Itu saja dari saya. Lagi ada lebihnya itu dari Allah Ta'ala dan dari kekurangannya dari kekurangan kita sendiri. Maka kita tutup dengan doa kifatul masjid. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.